Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Husnia Putranti, NPM 202191061 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi manajemen penjas, yaitu pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga. Kemajuan teknologi yang dicapai saat ini membuat anak-anak kurang bergerak. Anak-anak juga semakin asik dengan TV dan gadget mereka. Dengan demikian, kebugaran anak-anak semakin menurun. Rendahnya kebugaran jasmani dapat membuat gejala penyakit kurang gerak, kegemukan, tekanan darah tinggi, dan kencing manis. Akibatnya, penyakit jantung tidak hanya menyerang orang dewasa saja, tetapi anak-anak juga. Sehingga pendidikan jasmani dan olahraga sangat penting untuk mengatasi masalah tersebut. Manfaat pendidikan jasmani dan olahraga: 1. Memenuhi kebutuhan anak akan gerak. 2. Mengenalkan anak pada lingkungan dan potensi dirinya. 3. Menanamkan dasar-dasar keterampilan yang berguna. 4. Menyalurkan energi yang berlebihan. 5. Merupakan proses pendidikan secara serempak, baik fisik, mental, maupun emosional. Pendidikan jasmani dan olahraga merupakan suatu bagian tak terpisahkan dari pendidikan umum karena peranannya untuk mengembangkan kepribadian individu. 3 sumbangan unik dari pendidikan jasmani dan olahraga. 1. Meningkatkan kebugaran jasmani dan kesehatan siswa. 2. Meningkatkan terkuasainya keterampilan fisik. 3. Meningkatkan pengertian siswa dalam prinsip-prinsip gerak serta bagaimana menerapkan prakteknya. Landasan ilmiah pelaksanaan pendidikan jasmani dan olahraga. Hurdarta 2009 menguraikan minimal 3 disiplin ilmu sebagai landasan ilmiah. 1. Landasan biologi pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani dan olahraga adalah disiplin yang berorientasi tubuh. Di samping berorientasi pada disiplin mental dan sosial, guru penjas dan OR harus memiliki penguasaan yang kokoh terhadap fungsi fisikal dari tubuh untuk memahami secara lebih potensi manusia dan prestasi. Menurut Joseph W. Still, telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk meneliti perilaku fisikal dan intelektual manusia, menemukan bahwa keberhasilan manusia dalam pencapaian prestasi, baik dalam prestasi intelektual yang berhubungan dengan usia, serta dapat digambarkan dalam bentuk kurva, di mana kurva itu bisa menaik dan bisa menurun sesuai dengan perjuangan manusia. Secara biologis, manusia dirancang menjadi makhluk yang aktif, meskipun perubahan dalam zaman dan peradaban telah menyebabkan penurunan dalam jumlah aktivitas yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas dasar yang berkaitan dengan kehidupan. Sebenarnya tubuh manusia tidaklah berubah. Karenanya, manusia harus tetap menyadari bahwa dalam hal kesehatan tubuhnya, dasar biologisnya menuntut dan mengakui pentingnya aktivitas fisik yang keras di hidupnya. Jika tidak, kesehatan, produktivitas, serta efektivitas hidupnya akan menurun drastis. Dalam hal itulah, penjas dan olahraga yang baik di sekolah dan di masa-masa berikutnya dalam hidupnya dipandang amat penting dalam kemampuan biologis manusia. 2. Landasan psikologis pendidikan jasmani. Program pendidikan jasmani dan olahraga yang baik tentu harus dilandasi oleh pemahaman guru terhadap karakteristik psikologis anak. Dan yang paling penting dalam hal sumbangan apa yang dapat diberikan oleh program penjas dan olahraga terhadap perkembangan mental dan psikologis anak. Studi dalam ilmu-ilmu psikologi mempunyai implikasi untuk para guru pendidikan jasmani dan olahraga, terutama dalam wilayah atau subdisiplin ilmu teori belajar, teori pembelajaran gerak, perkembangan kepribadian, serta sikap. Kesemua subdisiplin itu memberikan pemahaman yang lebih luas dalam hal bagaimana anak belajar, dan yang paling penting, upaya apa yang harus dipertimbangkan guru dikaitkan dengan menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan anak belajar.
ketiga, landasan sosiologis pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani dan olahraga adalah sebuah wahana yang sangat baik untuk proses bersosialisasi. Perkembangan sosial jelas penting dan aktivitas pendidikan jasmani dan OR mempunyai potensi untuk menuntaskan tujuan-tujuan tersebut. Seorang guru penjas dan OR sesungguhnya adalah seorang sosiologis yang perlu mengetahui prinsip-prinsip umum sosiologi agar mampu memanfaatkan proses pembelajarannya untuk menanamkan nilai-nilai yang dapat dikembangkan melalui pendidikan jasmani dan olahraga. Beda pendidikan jasmani, pendidikan olahraga, dan pendidikan kesehatan. Pendidikan jasmani berarti program pendidikan lewat gerak atau permainan dan olahraga. Di dalamnya terkandung arti bahwa gerakan, permainan, atau cabang olahraga tertentu yang dipilih hanyalah alat untuk mendidik. Adapun pendidikan olahraga adalah pendidikan yang membina anak agar menguasai cabang-cabang olahraga tertentu. Kepada murid diperkenalkan berbagai cabang olahraga agar mereka menguasai keterampilan berolahraga. Sehingga metode pengajaran serta bagaimana anak menjalani pembelajarannya didikte oleh tujuan yang dicapai. Pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan adalah usaha yang diberikan berupa bimbingan atau tuntutan kepada seseorang atau anak didik tentang kesehatan, yang meliputi seluruh aspek pribadi baik fisik, mental, dan sosial, agar dapat berubah dan berkembang secara harmonis. Pelaksanaan pendidikan kesehatan dapat terintegrasi dalam proses belajar mengajar pendidikan jasmani dan olahraga. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.